Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas dari 3C dengan NPM 2478292. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video hands on pada mata kuliah jaringan komputer 2 itu pada lab 11.6.1 yang judulnya Switch Security Configuration. Jadi tujuan utama lab ini kita akan untuk meningkatkan keamanan pada switch, mencegah serangan umum seperti DHCP spoofing, lalu BPDU attack atau spanning tree manipulation, dan mencegah akses yang tidak diperbolehkan oleh port tertentu itu sebenarnya. Oke, langsung saja kita masuk ke topologi dari jaringannya. Sini ada terlihat ya, ada topologi jaringan dan ada VLAN table. Nah, sini kita langsung masuk ke instructionnya teman-teman. Pertama, create a secure trunk, connect to the Gigabit Ethernet 02 port of the two access layer switch. Di sini terlihat ya, Gigabit Ethernet 01 terhubung ke sini multi layer switch namanya, dan ini juga pada bagian switch 2 salah. Switch 1 Gigabit Ethernet 01 nya terhubung ke multi layer switch, dan switch SW2 juga Gigabit Ethernet 01 nya terhubung ke multi layer switch. Jadi Gigabit Ethernet 02 kita hubungkan antar switch ya menggunakan kabel Cooper 02. Dan di sini juga Gigabit Ethernet 02. Aduh. Oke, selanjutnya configure port Gigabit Ethernet 01 dan 02 as static trunk on both switch. Mengonfigurasi port Gigabit Ethernet 02 sebagai trunk teman ya di kedua switch. Enable configure terminal, kita masuk ke interface range Gigabit Ethernet 02 1 sampai dan 2, switch port mode trunk. Oke. Lanjut, disable DTP negotiation on both sides. Switch port no negotiate. Oke, selanjutnya create VLAN 100 and give it name native on both switch. Oke, kita VLAN 100 lalu name native. Configure all trunk port on both switch to use VLAN 100 as the native VLAN. Switch port interface Gigabit Ethernet 0, kita exit dulu, kita masuk ke interface range tadi teman-teman. Switch port trunk native VLAN 100. Ini kita lakukan di switch S2 ya, SW2. Enable configure terminal interface Gigabit Ethernet 01 2 interface range, sorry teman-teman. Lalu configure port static trunk, switch port mode trunk, configure disable DTP ya, switch port no negotiate.
lalu disable di TP, udah create VLAN 100, VLAN 100, name nya native, lalu kita exit, masuk ke interface range yang tadi, lalu configure alt transport menggunakan VLAN 100, transport trunk native VLAN 100. Oke, close. Lanjut di step 2, secure and unused switch ports. Sudah, matikan semua port yang tidak terpakai di S1 ya. Exit dulu teman-teman. Jadi port yang tidak terpakai, interface range fast ethernet 03 sampai 9, fast ethernet 011, fast ethernet 11 sampai 23. Karena di sini terlihat teman-teman ya, fast ethernet 24 kepake di sini, fast ethernet 1 dan 2 kepake di PC 1 dan 2, lalu fast ethernet 10 kepake di sini. Jadi ya, fast ethernet 3 sampai 9, lalu fast ethernet 11 sampai 23, 24 dipakai, 12 dipakai, sama 10 dipakai ya. Lalu kita patiin sudah. Oke, sudah. On switch SW1, create a VLAN, exit VLAN 99, name-nya black hole. Ini harus sama teman-teman ya, huruf besar kecilnya, name black hole. Configure alt transport on both switch to use VLAN as nomor 2, sorry teman. Move all unused switch port to black hole VLAN. Jadi port-port yang kita matiin nggak pakai tadi kita masukin ke black hole VLAN. Masuk ke exit dulu, kita interface range port yang nggak kepake tadi, lalu switch port mode access, switch port mode access, switch port mode access, port access VLAN. Port access VLAN nanti 999. Lanjut, implement port security. Activate port security on all the active access port on switch SW1. Jadi port yang terpakai ini teman-teman ya. Sini yaitu ada, exit dulu, interface range, fast ethernet yang kepake tadi fast ethernet 1 dan 2, lalu fast ethernet 10 dan fast ethernet 24 teman-teman ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita aktifkan port security-nya, switch port security. Oke, sudah. Lalu configure the active port to allow maximum of MAC address B. Jadi kita membatasi maksimumnya hanya 4 MAC address yang bisa mengakses ya. Jadi kita masukkan perintah switch port security maximum 4 perangkat aja, sesuai dengan ini net admin, PC1, PC2 dan PC3. Lalu selanjutnya for ports fast ethernet 1 and SW1 ini ya, fast ethernet 1 statically configure the MAC address. Untuk switch port
port security MAC address. Ini yang terhubung dengan fase Ethernet 01 adalah PC1. Jadi kita cek MAC address PC1. IP config /out. Kita copy physical address atau MAC addressnya ya. Masukkan di sini. Oke. Lalu configure each active access port and that will automatically add the MAC address done. Jadi kita akan otomatis menggunakan perintah port security MAC address sticky. Jadi maksud MAC address sticky ini teman-teman adalah untuk itu ya, menyimpan MAC address yang terhubung secara otomatis ke konfigurasi. Jadi ini jika mencoba konfigurasi dia akan otomatis terbaca MAC addressnya. Jadi karena yang kita atur tadi maksimum 4 adalah perangkat-perangkat ini saja teman-teman ya. Selanjutnya configure the port security violation mode and violation. Oke. On SW1 tetap support port security violation restricts. Jadi tujuan dari perintah ini jika pelanggaran terjadi, misalnya ada perangkat asing yang mencoba terhubung, portnya akan tetap aktif dan tapi dia memblokir MAC address yang asing tersebut teman-teman ya. Violation, ada gangguan gitu. Tujuannya untuk mencegah akses yang tidak sah. Oke, lanjut configure DHCP snooping. Configure the trunk port on SW1 as trusted port. Exit interface range Ethernet 01 dan 2. Ethernet 01 dan 2. Oke, melanjutkan yang tadi teman-teman ya. Karena tadi OBS saya penuh, malam saya penuh teman. Kita ada di SW1 tadi ya. DHCP snooping trust. Selanjutnya limit the untrusted port on SW1 interface. Teks kita masuk ke interface yang terpakai tadi ya. Ini selanjutnya masukkan perintah IP DHCP snooping trust snooping limit red 5. Jadi sini akan membatasi jumlah permintaan DHCP maksimum 5 paket per detik pada port tersebut teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya on SW2 enable DHCP snooping globally and for VLAN 10, 20 and 99. Ibu terminal IP DHCP snooping. Kalau IP DHCP snooping VLAN 10, 20 dan 99. Oke, di sini
Sudah teman-teman ya. Ini gunanya untuk mengaktifkan DHCP snooping hanya untuk VLAN yang kita atur ini aja ya, yang kita pilih yaitu 10, 20 dan 99. Selanjutnya configure port fast and BPDU guard. Enable port fast on all access port that are in use on SW1. Exit, masuk di interface yang terpakai terhubung ke SW1, lalu spanning tree port fast. Oke, abaikan untuk pemberitahuan ini notifikasinya. Lalu enable BPDU guard, spanning tree BPDU guard enable. Oke, selanjutnya configure SW2 so that all access port will use port fast by default. Oke, kita masuk di SW3. Jadi saya jelasin dulu yang spanning tree port fast spanning tree port fast dan spanning tree BPDU guard ini teman. Jadi gunanya spanning tree port fast ini mengatur port agar langsung aktif tanpa menunggu state STP ketika perangkat host terhubung. Lalu spanning tree BPDU guard ini jika port yang di port fast menerima PDU, maka port akan shutdown otomatis. Selanjutnya di SW2 kita masukkan perintah spanning tree port fast default. Oke. Maksud dari perintah ini kita mengaktifkan port fast pada semua port akses secara default. Nah, semua port akses ini teman-teman ya, yang terhubung ke switch SW2. Oke, sudah mencapai 100% untuk pengerjaan lab ini teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya kita sudah membuat terang tadi ya, manual VLAN 100, membuat VLAN 99 dan mengaktifkan port security, lalu DHCP snooping yang gunanya untuk melindungi dari DHCP palsu, lalu mengaktifkan port fast dan BPDU guard untuk melindungi STP dari switch yang tidak dikenal atau perangkat yang tidak dikenal. Oke, mungkin itu saja pada penugasan kali ini. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.